akibat sakit. KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Bagi Anda yang berencana jalan-jalan di seputar Jakarta dan Jabodetabek saat liburan kemerdekaan, ada diskon menarik untuk Anda. Tiket KRL, MRT hingga LRT bisa Anda beli hanya dengan Rp80. Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Air Pekan kembali hadir hari ini Sabtu 16 Agustus 2025 bersama Merdeka. saya Putri Oktaviani. Belum ya? Saya Muhammad Syareza. Di hari ini satu hari jelang hari kemerdekaan saudara, di mana banyak sekali lomba-lomba juga yang sudah mungkin digelar ya dari hari Sabtu, Minggu dan juga Senin. Semangat buat teman-teman semua yang di rumah yang ingin melaksanakan lomba hari ini atau besok. Semangat, mudah-mudahan apapun menang kalah yang penting kemeriahan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Makin seru ya kalau Reza. Ini ya. Dulu waktu kecil sukanya lomba apa? Oh, banyak saya lomba makan kerupuk, terus lomba panjat pinang, terus lomba masukin paku ke dalam botol. Oh, iya, Betul. bener. Jadi banyak banget, bahkan lomba sendok yang ada kelereng di atas. Oh, iya. Tapi yang paling penting adalah berlomba-lomba dalam kebaikan ya Reza ya. Itu paling bener dah, nggak ada yang bisa menyangkal hal itu karena itu juga memang menjadi keinginan bagi kita semua karena memang di kemerdekaan 17 Agustus nanti kita semua diberikan kesehatan harapannya dan juga banyak hal-hal baik ke depannya untuk negara kita Indonesia ya. Dan semangat juga buat yang mungkin merencanakan buat mudik misalnya karena hari Senin kan cuti bersama tuh lumayan ya 3 hari long weekend Sabtu Minggu Senin. Betul, tapi bagi Anda tadi kita juga memberikan informasi bahwa bagi yang ingin jalan-jalan di Jakarta atau Jabodetabek ini harga tiket pakai transportasi umum lebih murah. Rp80 saja. Nah, apalagi besok akan ada pesta rakyat di Monas. Jadi yang ingin merapat ke Monas harus cek-cek tuh kantong parkirnya di mana aja. Saya kasih bocoran deh dikit buat Anda. Bisa parkir di IRTI, terus juga di Stasiun Gambir, di Gedung Indosat tuh jadi memang tempat-tempat yang disediakan untuk parkir teman-teman atau seluruh masyarakat yang ingin menyaksikan pesta rakyat di Monas Jakarta Pusat. Iya, asik nih kayak Reza besok ke sana nih. Mudah-mudahan gitu ya dari jam 9.30, tapi jangan lupa juga untuk tonton Kompas TV karena besok banyak sekali rangkaian acara di Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul, tapi sebelum kita melihat bagaimana persiapan masyarakat yang mungkin mau menikmati long weekend dan lain sebagainya, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Air Pekan. Ini ada informasi saudara, diduga lalai dalam berkendara, sebuah truk kontainer menabrak 2 sepeda motor yang tengah terparkir di pinggir jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 1 orang terluka akibat peristiwa ini. Menurut salah satu pemilik sepeda motor, peristiwa terjadi saat ia tengah berbelanja di warung pinggir jalan. Beberapa saat kemudian sebuah kontainer berhenti tepat di belakang kendaraannya dan sopir turun untuk berbelanja. Namun tak lama, truk kontainer tersebut jalan dengan sendirinya hingga menabrak 2 sepeda motor yang terparkir. Diduga sopir truk tidak menarik tuas rem tangan saat kendaraannya berhenti. Akibat peristiwa ini saudara, 1 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Belanja ke warung Madura. Anak saya nunggu di atas motor. Terus pas saya mau selesai udah bayar, saya mau naik motor, mobil ini jalan sendiri. Saya minggir, anak saya kena anak saya mental, motornya masuk ke kolong. Gitu. Ada berapa motor yang ketabrak? 2. Yang satu motor Scoopy, yang satu motor saya. Terus ada yang bawa ke rumah sakit nggak, Bu? Anak saya. 1 orang. Ya. Lukanya di mana, Bu? Kepalanya sakit sama ini lecet.
Selanjutnya, saudara, 3 tempat pengolahan biji plastik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar kemarin. Objek gudang rongsok 5 gudang rongsok di Gemulung Lebak. Inilah momen ketika pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon berupaya memadamkan api yang menghanguskan tempat pengolahan biji plastik. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan karena asap tebal yang ditimbulkan dari banyaknya material plastik yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Kita ke sini api sangat besar sampai merebet. Awalnya dari titik sini punya Pak Tommy, terus pindah ke sana karena arah anginnya ke utara. Luasnya sekitar berapa sih, Pak? Luasnya sekitar kurang lebihnya 900 ya 4.760 meter. Informasi lainnya, saudara, seorang warga Jakarta Pusat terpaksa berurusan dengan Polres Metro Jakarta Pusat setelah melakukan pemalakan dan perusakan gerobak milik pedagang di kawasan Bundaran HI Jakarta. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di tahanan Mapolres Metro Jakarta Pusat. Meski sempat mengelak, petugas tetap melakukan penangkapan pelaku berinisial MG ini di kawasan Kebun Kacang, Jakarta Pusat. MG ditangkap setelah polisi mendapat laporan warga berupa rekaman video saat pelaku beraksi terhadap salah satu pedagang di kawasan Bundaran HI. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sudah berapa lama kamu malak pedagang di sana? Ada pedagang cilok yang dirusak dan diancam oleh orang tidak dikenal, kemudian diarahkan oleh petugas patroli kami untuk membuat laporan polisi, namun yang bersangkutan tidak membuat laporan polisi. Kemudian kita telusuri untuk mencari korbannya, kemudian memeriksa dan mengetahui ciri-ciri dari pelakunya, dan tidak sampai 24 jam kita dapatkan pelaku atas nama C. Besarannya yang diminta oleh pelaku itu 250.000, disertai juga dengan pengerusakan dari gerobak pedagang cilok tersebut. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 516 kg. Siapa nama kamu? Seorang bandar narkoba berinisial Z ini tak berkutik saat ditangkap di halaman rumah sakit di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur, Selasa malam lalu. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 kg narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah jok motor tersangka. Pelaku juga mengaku masih menyimpan narkoba di rumahnya. Saat rumah digeledah, polisi mendapati 470 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan, narkoba jenis sabu ini akan diedarkan melalui e-commerce, media sosial, jasa angkutan, hingga sistem tempel. 7 tersangka ini ada sebagai pengedar, 2 orang sebagai bandar, ya kita sebut sebagai bandar, kemudian yang 5 orang sebagai kurir. Ancaman bagi yang melakukan tindak pidana narkotika ini adalah hukuman mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun. Gara-gara cemburu, saudara, seorang suami di Gorontalo nekat membunuh seorang pria yang diduga kerap berkirim pesan dengan sang istri. Warga desa Lawonu, Gorontalo geger karena menemukan seorang pria terluka parah di tengah jalan. Korban langsung dievakuasi menuju rumah sakit. Namun naas, belum sampai rumah sakit, nyawa korban tak tertolong lagi. Usut punya usut, korban ternyata dianiaya oleh seorang pria bernama Bayu. Pelaku menyerang korban karena terbakar cemburu karena korban kerap berkirim pesan pada istri pelaku. Dengan menggunakan nomor sang istri, pelaku kemudian menjebak korban dan menganiayanya. Usai menganiaya ini, pelaku kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia rampas handphone tersebut. Setelah dia rampas handphone tersebut, dia langsung menchatting korban. Dia bilang datang kemari, bantu dia untuk ambil air galon, isi galon. Setelah itu dia menunggu di depot air. Setelah itu korban tiba
Di saat korban tiba, korban masih di atas mengendarai motor. Saat korban tiba, terduga pelaku bertanya kepada korban. Korban berusaha lari tetapi dia jatuh. Di saat jatuh, ditusuklah oleh terduga pelaku. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polres Gorontalo. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo. Kita lihat berita lain, Saudara. Polda Sumatera Selatan memeriksa 4 saksi untuk menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan keluarga pasien pada seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Meski sudah menjalani mediasi, namun proses hukum pada kasus intimidasi keluarga pasien pada dokter spesialis tetap berlanjut. Polisi telah menggelar olah TKP dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. 4 saksi yang berada di TKP juga sudah diperiksa. Nantinya keterangan saksi beserta bukti akan dicocokkan dan selanjutnya pemanggilan terhadap terlapor dalam waktu dekat. Ada 4 orang saksi yang sudah diambil keterangan oleh Polres Banyuasin. 4 orang ini saksi-saksi yang kebetulan ada di lokasi TKP ya. Nah, oleh karena itu ya, ini saksi yang menguatkan untuk bisa nantinya menjadi alat bukti untuk bisa nantinya dikombin dengan alat bukti lainnya sehingga mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Bukan jelasin. Kamu bilang tadi di ruangan Pak Ipin paling layak. Seorang dokter di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien. Keluarga emosi dan menilai pelayanan yang diberikan rumah sakit dianggap lambat. Hasil ronsen, ini dokternya. Pulang kemana kamu? Jadi 3 hari dia ngumpulin 3 hari. Dan berikut ini ada kabar duka, Saudara. Presenter sekaligus komedian Nina Carolina atau lebih dikenal dengan nama Mpok Alpa meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Mpok Alpa yang meninggal di usia 38 tahun ini setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Mpok Alpa dikenal publik karena gaya bicaranya yang lugas namun penuh humor dengan gaya logat Betawi. Usai disolatkan, jenazah Mpok Alpa dimakamkan di pemakaman Wakaf Gujaran Ciganjur, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Di mata rekan-rekan artis, Mpok Alpa dinilai merupakan sosok yang periang, rendah hati, dan pekerja keras. KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kami akan hadirkan berita lengkapnya saja di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk Anda. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Penggeledahan berlangsung di rumah pribadi Gus Yakut di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur hingga Jumat malam. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi untuk mencari petunjuk kasus. Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diduga tidak didistribusikan sesuai peraturan dengan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Sebelumnya, KPK melakukan larangan Gus Yakut bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan.
Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, ya, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BB itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Nah, nanti akan diekstraksi, ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BB tersebut. Awalnya saudara, kuota haji Indonesia untuk 2024 yang diberikan Arab Saudi sebanyak 221.000 jemaah. Dan Indonesia mendapat tambahan kuota haji 20.000 jemaah. Namun secara sepihak, kebijakan Kementerian Agama saat membagi kuota haji tambahan menjadi dua, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 haji khusus atau biasa disebut dengan ONH+. KPK menilai pembagian kuota haji tambahan 2024 tersebut menyimpang dari tujuan awal agar antrean haji dipercepat. Akhirnya, KPK pada 11 Agustus 2025 mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Kemenak mencapai 1 triliun rupiah. Selanjutnya, saudara, saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal. Di antaranya komitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang menjadi backing tambang ilegal. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengklaim telah selamatkan uang negara 300 triliun rupiah dari resiko korupsi. Kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo bilang korupsi masih terjadi di perusahaan BUMD maupun BUMN. Menurut Prabowo, persoalan korupsi ini adalah fakta yang harus diakui, sehingga perlu pengawasan yang transparan demi mencegah korupsi secara absolut. Selain itu, Prabowo juga mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara 300 triliun rupiah dari resiko korupsi. Perusahaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Dalam pidatonya kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung soal tambang ilegal di Indonesia. Presiden meminta dukungan MPR untuk menindak tegas siapapun yang menjadi backing tambang ilegal. Prabowo juga mengimbau agar kader Partai Gerindra yang terlibat kasus tambang ilegal untuk menjadi justice collaborator. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri
kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu bilang, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR, DPR, DPD bagus. Namun, DPR harus menguji antara pidato Presiden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oh, pidatonya bagus, ya apa? Tapi menurut gua, semua yang dinyatakan harus bisa kita uji dengan kenyataannya. Apakah kalau yang disampaikan semuanya bagus ya, angka-angkanya segala macam. Nah, tugas DPR adalah memeriksa, menguji apa yang disampaikan itu sesuai tidak dengan kenyataan. Terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan tambang, terkait dengan hutan dan sebagainya gitu. Ya kita akan uji, gitu loh. Semoga tidak bertentangan. Menurut Presiden Prabowo, korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus korupsi di berbagai bidang, termasuk BUMN hingga kementerian. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pengantar di sidang bersama DPR dan DPD RI 2025 menyinggung munculnya fenomena kritik kreatif. Beberapa di antaranya seperti sebutan negara Konoha hingga munculnya bendera One Piece. Puan sebut saat ini rakyat hadir menyampaikan aspirasi dan keresahan dalam berbagai bentuk kreatif. Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena kabur aja dulu, Indonesia gelap, negara Konoha, hingga pengibaran bendera anime One Piece di ruang digital. Puan bilang demokrasi tak terhenti di bilik suara saja, tetapi disampaikan dengan kreatif. Menurut Puan, kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk mendengar dan memahami suara rakyat. Yang saya hormati Ibu Haja Soraya Hamzahas. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Kita lihat berita lain, saudara. Usai didemo dan didesak mundur oleh warganya, Bupati Pati Jawa Tengah tidak hadir dalam sidang paripurna di kantor DPRD Pati dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Rapat paripurna yang seyogyanya dihadiri seluruh anggota DPRD serta Forkopimda ini digelar tanpa kehadiran Bupati Pati, Sudewo. Kehadiran Sudewo diwakili Risma Adri Chandra selaku wakil Bupati Pati. Usai didemo warganya, keberadaan Sudewo belum diketahui. Sebelumnya, Sudewo juga disebut akan dipanggil KPK terkait kasus korupsi Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Hari ini mendengarkan
pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo, sidang MPR tahunan dengan DPR, DPD, dan DPR untuk dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Pak, ini Pak Bupati sudah hadir kenapa Pak ini Pak? Ya? Pak Bupati nggak hadir kenapa Pak? Ya, sekolah cinta damai Mas, untuk padi ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono bilang DPP Partai Gerindra telah memberikan teguran kepada Bupati Sudewo. Presiden Prabowo pun memberikan perhatian terkait tuntutan warga Pati terhadap bupatinya. Budi memastikan Bupati Pati akan mengikuti proses yang saat ini tengah dijalani di DPRD. Pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Oke, artinya belum ada mekanisme kepartaian ya Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. 2 hari berlalu, DPRD Pati maraton membahas hak angket terhadap Bupati Sudewo. DPRD yang mendapat masukan dari masyarakat soal kekecewaan terhadap sikap Bupati Sudewo telah mengantongi 12 poin yang akan diusulkan untuk dibawa ke dalam pansus hak angket. Salah satu yang disorot diantaranya soal pemecatan 200-an karyawan RSUD Suwondo Pati. Pengangkatan direktur, yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan yang hampir 220 karyawan Rumah Sakit Suwondo. Terus terkait dengan pajak, biarpun itu dicabut, kami juga akan mendalami ke dalam terkait dengan pajak. Apa yang mendasari Pak Bupati bisa menaikkan seperti itu. Selain proses tata negara yang kini bergulir di DPRD, menyikapi reaksi masyarakat Pati atas kepemimpinan Bupati Sudewo, Partai Gerindra juga sudah memberi teguran keras. Gerindra berkomitmen mengawal proses yang menimpa Bupati Sudewo. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, kendati Bupati Sudewo sudah minta maaf soal kenaikan PBB 250%, namun teras isu publik terhadap Sudewo akan berkepanjangan. Baik Mendagri atau Gerindra harus mengambil sikap politik dalam merespons tuntutan warga terhadap Bupati Sudewo. Ya, trust issue ini panjang karena jangan lupa dia itu belum setahun ya. Jadi saya kira ini memang harus diselesaikan secara politik. Entah oleh Menteri Dalam Negeri ataupun oleh partainya. Tapi memang sesuatu yang harus dibicarakan dan kalau perlu, kalau memang tekanannya besar, ikuti prosedur yang tersedia di dalam undang-undang yang tersedia gitu. Tim Pansus Hak Angket memiliki waktu 60 hari untuk mengelola aspirasi warga Pati yang ingin Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Namun, Bupati juga harus tetap bekerja. Jangan sampai pelayanan publik terganggu akibat proses yang tengah bergulir di DPRD. Tim Liputan, Kompas TV. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, berbagai persiapan digelar, termasuk gladi bersih, istana, hingga panggung hiburan untuk mendukung rangkaian acara. Informasinya usai jeda. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, berbagai persiapan digelar, termasuk gladi bersih istana hingga panggung hiburan telah disiapkan untuk mendukung rangkaian acara.
Sebanyak 31 ruas jalan di Jakarta akan ditutup mulai pukul 6 sore hingga tengah malam. Seiring karnaval kendaraan hias yang digelar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Simpang Susun Semanggi. Sementara itu saudara, di Istana Negara, gladi bersih telah digelar 14 Agustus lalu, meliputi kirap bendera hingga atraksi udara. Upacara HUT RI ke-80 rencananya akan dihadiri 16.000 undangan. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan Istana menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Jihan Jufri dan juru kamera Denny Yosua di sekitaran kawasan Istana Merdeka Jakarta. Selamat pagi Jihan. Jihan, bagaimana persiapan Istana jelang upacara HUT ke-80 RI hari ini? Ya Reza dan juga saudara, memang ini tinggal 1 hari lagi jelang hari HUT ke-80 Republik Indonesia, yang mana kalau kita berbicara terkait persiapan yang sudah dilaksanakan oleh pihak Istana, pastinya sudah dilangsungkan untuk gladi kotor maupun gladi bersih pada tanggal 13 dan juga 14 Agustus kemarin, yang mana di tanggal 14 ini kemarin dilangsungkan gladi bersih secara menyeluruh mulai dari kirap bendera merah putih dari Cawan Monas ke Istana begitu ya, lalu ada juga atraksi udara, pengibaran bendera merah putih dan juga upacara pengibaran bendera dan juga penurunan bendera. Nah, selain kemudian gladi yang sudah dilangsungkan, memang dari pihak Istana ini menyatakan bahwa akan ada pertunjukan seni yang kemudian masih dirahasiakan begitu ya, untuk di hari HUT ke-80 tepatnya esok hari. Nah, maka dari itu memang mari kita nantikan akan seperti apa kemudian pertunjukan seni yang dimaksud oleh pihak Istana. Lalu memang kalau kita berbicara terkait HUT RI tahun ini kemudian bisa dikatakan cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan memang masyarakat ini bisa kemudian menyaksikan upacara pengibaran bendera maupun penurunan bendera merah putih di Istana secara langsung bagi mereka yang kemudian sudah war tiket ataupun berperang tiket begitu ya, dan kemudian mendapatkan undangan untuk bisa langsung menyaksikan upacara di Istana Merdeka. Lalu selain itu memang akan ada sejumlah pesta rakyat yang diadakan di sejumlah titik sekitar Istana, yakni akan ada panggung hiburan, dan memang panggung hiburan tersebut ini akan diadakan salah satunya di titik tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Taman Pandang. Lalu selain di Taman Pandang ini nanti akan diadakan juga panggung hiburan di sejumlah titik seperti bisa dikatakan ini akan ada di sekitar Sarinah, lalu ada di Bundaran HI, Dukuh Atas, dan juga Sampurna Strategik. Nah, ini kemudian akan semakin dimeriahkan lagi pada malam hari yang kemudian akan diadakan pawai ataupun seperti karnaval begitu ya, karnaval kendaraan hias mulai dari Jalan Medan Merdeka hingga kemudian Simpang Susun Semanggi. Reza. Iya Jihan, selain hiburan rakyat, terus juga ada festival yang nantinya juga diselenggarakan di sana pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang juga jadi perhatian masyarakat adalah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Nah, kapan rencananya pasukan Paskibraka ini akan dikukuhkan, Jihan? Ya, Reza dan juga saudara, benar sekali memang seperti tahun-tahun sebelumnya, kemudian nantinya seperti yang sudah begitu ya, bahwa akan ada pengukuhan dari tim Paskibraka untuk tahun ini, yakni kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya untuk pengukuhan ini dilangsungkan sekitar H-2 atau H-1 hari kemerdekaan, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Namun untuk hari ini kami masih menggali informasinya, akankah diadakan pengukuhan tim Paskibraka, dan bila kemudian diadakan di hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya, ini kemudian dipukul
pukul berapa ini kemudian masih kami gali informasinya. Lalu seperti yang kita ketahui begitu ya, bahwa untuk tahun ini di istana ini ada sekitar 16.000 tamu undangan yang akan kemudian menghadiri baik upacara pengibaran bendera dan juga penurunan bendera merah putih, dan itu akan dibagi ke dua sesi, yakni pengibaran bendera di sekitar 8.000 orang dan juga 8.000 orang lagi di penurunan bendera merah putih. Maka dari itu akan kami nantikan seperti apa kemudian upacara yang akan dilangsungkan esok hari, karena kalau kita kemudian berbicara terkait seperti apa yang akan dilangsungkan, karena akan ada seperti pawai begitu ya di sekitar Jalan Medan Merdeka, yang mana nantinya di wilayah Jakarta ini informasinya akan dilangsungkan penutupan arus atau penutupan jalan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, lalu Jalan Pintu 1 Senayan, dan lain sebagainya. Maka dari itu memang dihimbau oleh pihak kepolisian bagi para masyarakat yang kemudian ingin melewati area-area tersebut untuk kemudian bisa mencari jalur alternatif. Reza. Baik, terima kasih Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Denny Yosua yang melaporkan dari sekitar kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Ya saudara, bagi Anda yang berencana jalan-jalan di seputar Jakarta dan Jabodetabek saat liburan kemerdekaan, ada diskon menarik untuk Anda. Tiket KRL, MRT, hingga LRT bisa Anda beli hanya dengan Rp80. Informasinya usai jeda. Saudara, di momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden Prabowo kembali mengingatkan semangat persatuan yang bisa membuat Indonesia maju. Presiden menegaskan komitmennya menjalankan sejumlah program untuk kesejahteraan rakyat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa. Republik Indonesia menghargai kemajemukan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun dan bersatu. Marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang. Dan sekarang perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita di bidang pertanian, UMKM, nelayan, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka.
dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi, dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan di dunia, saya kira ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya koperasi merah putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Dan antara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Bersyukur sama pemerintahan Prabowo dengan adanya Serap Bulog langsung ke masyarakat, bisa dirasakan hasilnya, bisa ngebantu masalah perekonomian. Buat Bapak Presiden Prabowo, terima kasih sudah buat sekolah rakyat, karena ini buat orang-orang gak mampu. Bapak Prabowo berkahi ya Pak ya, sehat terus. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bantuan Bapak bisa bikin anak saya bisa mengejar mimpinya. Terima kasih Pak Prabowo, saya jadi bisa melanjutin sekolah saya lagi. Terima kasih lah untuk CKG, dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk kembali ke saya punya pendidikan yang saya kasih tinggal selama ini. Senang banget karena dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Untuk Pak Presiden Prabowo, terima kasih banyak. Aku pastinya senang banget. Aku bakal bilang ke Bapak kalau aku berhasil meraih cita-citaku. Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Kita mau dan bisa kolaborasi. Kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia.
Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin bekerja supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ulang tahun 80 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbicara soal kemerdekaan Republik Indonesia, saudara, pemerintah memberlakukan tarif khusus angkutan umum di Jakarta dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. Tarif angkutan umum hanya Rp80 berlaku pada 17 dan 18 Agustus. Tarif Rp80 berlaku untuk KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek, serta Transjakarta. Selain mendukung perayaan HUT kemerdekaan Indonesia, pemberlakuan tarif khusus ini sekaligus untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Masyarakat diharapkan memanfaatkan tarif khusus ini yang berlaku 2 hari, 17 dan 18 Agustus. Saudara, sebanyak 128.672 tiket kereta api periode pemesanan tanggal 14 hingga 18 Agustus 2025 ludes terjual. PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyebut lonjakan jumlah penumpang terjadi selama libur panjang HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. PT KAI Daob 1 Jakarta menambahkan sebanyak 112.407 penumpang diketahui menggunakan kereta api jarak jauh. Sementara sisanya menggunakan kereta api lokal seperti Pangrango dan Siliwangi. Selain itu, saudara, sebanyak 7.153 warga juga tercatat telah memanfaatkan promo Merdeka atau diskon tiket sebesar 20% khusus keberangkatan pada tanggal 17 Agustus besok. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 86 perjalanan kereta, diantaranya 75 perjalanan kereta api jarak jauh dan 11 kereta api lokal. PT KAI Daob 1 Jakarta sementara mencatat ada sebanyak 7.153 pelanggan telah memanfaatkan program promo Merdeka atau diskon 20% untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025. Adapun dengan rincian sebanyak 5.862 pelanggan menggunakan kereta api jarak jauh dan sebanyak 1.291 pelanggan menggunakan kereta api lokal Pangrango dengan pemesanan berlangsung pada 12 sampai dengan 15 Agustus 2025. Selama periode dari tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2025, total ada sebanyak 128.672 tiket telah terjual. Yang juga jadi sorotan, saudara, beragam cara unik dilakukan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Salah satunya lomba unik tangkap angsa yang diikuti sejumlah superhero di Sukoharjo, Jawa Tengah. Para superhero ini mengikuti aneka lomba untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia sekaligus berbagi bingkisan kado kepada anak-anak yatim COVID-19 yang berulang tahun pada bulan Agustus ini.
Koordinator Sukarelawan Superhero Sukoharjo menjelaskan lomba tangkap angsa digelar karena angsa merupakan lambang perdamaian. Usai lomba, salah satu superhero bergegas mengantarkan bingkisan berisi sepatu sekolah kepada 2 anak yatim korban pandemi COVID-19 yang berulang tahun pada bulan kemerdekaan. Dibuka di sini, yo, dibuka. Dari sini ya. Yo. Angsa itu lambang perdamaian. Jadi kita berlomba-lomba untuk menangkap angsa, berlomba-lomba untuk menyampaikan ke manapun, ayo kita ini damaikan negeri ini dengan angsa ini. Berlomba-lomba superhero itu menangkap angsa itu adalah menangkap kedamaian. Dan kedamaian itu untuk anak cucu kita. Ini hadiah yang kita perebutkan ini nanti ada sepatu dan lain-lain ini untuk, jadi ini tadi aksinya ini untuk menggalang donasi. Dengan aksi ini banyak donasi yang tertarik. Kemarin kita upload di sosmed siapa yang mau memberikan hadiah untuk anak yatim dengan cara kita harus pancing dengan lomba superhero. Superhero tangkap angsa. Di Jambi memeriahkan HUT ke-80 RI, puluhan tukang beca mengikuti lomba hias dan balap di depan rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Kemeriahan terjadi di depan rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat saat puluhan tukang beca mengikuti lomba menghias dan balap. Sebanyak 24 becak hias dengan total 48 pengayuh lomba balap estafet, di mana 2 pengayuh bergantian mengayuh dari garis start menuju titik batas, lalu kembali ke titik awal. Balap beca tradisional sudah menjadi tradisi di Tanjung Jabung Barat untuk melestarikan moda transportasi pertama sekaligus identitas Kota Kuala Tungkal. Dalam kesempatan ini, Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat juga menyerahkan 165 paket sembako untuk tukang beca dan warga kurang mampu. Mudah-mudahan kegiatan ini sekaligus juga melestarikan becak di Kota Kuala Tungkal dan juga dapat memberikan hiburan pada seluruh masyarakat kita yang ada di Kota Kuala Tungkal, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bagian dari kita memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ke-60 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Sejumlah tempat wisata memberikan promo menarik menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Kami akan hadirkan berita lengkapnya untuk Anda di Sapa Indonesia Akhir Pekan sesaat lagi. Okta dan juga saudara, biasanya kalau hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, selain pergi berlomba atau mengikuti lomba, banyak warga yang juga menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan. Nah, kami ingin memberikan referensi tempat wisata untuk Anda, apalagi banyak sekali promo-promo yang nantinya akan dihadirkan, begitu ya. Salah satu tempat wisata memberikan promo menarik menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Salah satunya adalah Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, yang punya sejumlah promo untuk pengunjung. Ada promo masuk gratis untuk warga yang berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Bahkan ada harga khusus Rp80 saja untuk sejumlah wahana. Kebun Binatang Surabaya juga menggelar berbagai lomba untuk karyawan, diantaranya lomba pengayaan kandang untuk kesuburan dan kesejahteraan hewan lebih alami, dan lomba tradisional untuk pengunjung yang datang. Nah, kalau yang satu ini di Pantai Sanur, Bali, yang sudah mulai ramai wisatawan. Di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati pemandangan matahari terbit jika memilih datang lebih awal atau sejak pagi. Selain itu, pengunjung juga bisa beraktivitas seperti bersepeda dan juga berolahraga di kawasan pantai. Sebagian warga menyambut HUT kemerdekaan dengan memanfaatkan
waktu liburan karena di sejumlah tempat hiburan mengadakan promo menarik. Kita akan pantau liburan di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur dan Pantai Sanur Bali. Kita ke Surabaya dulu bersama jurnalis Kompas TV, Nyoman Denny dan juru kamera Cilmi Ardi. Selamat pagi Nyoman. Ada promo menarik apa saja di Kebun Binatang Surabaya? Baik, Okta dan juga saudara, memang benar Kebun Binatang Surabaya ini ikut menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan promosi untuk pengunjung yang datang di hari libur Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini. Dan promo menarik yang diberikan oleh KBS diantaranya, yakni pengunjung yang bernama Agus diberikan tiket gratis oleh pihak KBS. Selain itu, pengunjung yang berusia lansia di atas 60 tahun juga diberikan tiket gratis, serta pengunjung yang berulang tahun tepat di tanggal 17 Agustus juga diberikan tiket gratis oleh Kebun Binatang Surabaya. Selain promo tiket gratis tersebut, Kebun Binatang Surabaya juga memberikan promo harga murah untuk tiket, yakni sekitar Rp8.000 bagi 10.000 orang pengunjung dan transaksi digital menggunakan kris. Selain itu, ada 3 wahana di Kebun Binatang Surabaya juga diberikan promo menarik, yakni seharga Rp80 saja. Dan transaksi tersebut diwajibkan menggunakan transaksi digital kris. Dan selain promo-promo menarik yang disediakan oleh Kebun Binatang Surabaya untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, KBS juga menggelar sejumlah event lomba untuk karyawan dan pengunjung yang datang di Kebun Binatang Surabaya. Lomba tersebut diantaranya pengayaan kandang atau enrichment kandang untuk kesuburan hewan secara alami seperti di habitatnya. Selain itu, pengunjung juga diberikan perlombaan tradisional untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Okta. Oke, ada beragam promo termasuk yang bikin happy kayaknya yang buat namanya Agus nih nanti ke Kebun Binatang Surabaya. Nah, Nyoman, nanti kan kalau misalnya ada promo, kalau misalnya makin ramai, nah apa imbauan pengelola untuk antisipasi melonjaknya pengunjung? Baik, Okta, untuk di hari ini memang sejumlah pengunjung mulai berdatangan di Kebun Binatang Surabaya dan telah mengantri tiket sejak pagi tadi, dan pihak KBS juga mengimbau agar pengunjung yang datang ini lebih berhati-hati karena banyak pengunjung yang masih anak kecil yang menikmati berwisata di dalam Kebun Binatang Surabaya. Selain itu, kepadatan pengunjung juga diperkirakan akan terjadi karena libur kemerdekaan di tanggal 17 Agustus ini juga terdapat hari cuti bersama, yakni pada tanggal 18 Agustus besok. Dan dihimbau pada para pengunjung agar lebih berhati-hati menjaga keluarga dan juga barang bawaannya, Okta. Oke, ada promo dan juga antisipasi sudah disiapkan di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya kita beralih ke Pantai Sanur Bali bersama jurnalis Kompas TV Nandang Astika. Nandang, selamat pagi. Sanur ini kan jadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Gimana keramaiannya di sana? Ada acara atau atraksi khusus nggak yang digelar menyambut HUT RI di sana? Ya, selamat pagi Okta dan saudara. Memang hari ini kawasan di Pantai Sanur ini sudah mulai ramai dari kunjungan wisatawan seperti itu, Okta. Namun agak sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari libur panjang lainnya itu. Hari ini kondisinya lebih didominasi oleh wisatawan lokal atau warga Denpasar seperti itu. Tadi saya ketika baru datang di kawasan Pantai Sanur, saya juga sudah mulai melihat ada beberapa kendaraan plat luar Bali, misalkan plat L dari Surabaya, plat P dari Banyuwangi dan Jember seperti itu, sudah mulai berdatangan ke Pantai Sanur, tetapi itu hanya rombongan-rombongan keluarga yang berbeda dengan hari-hari libur biasanya yang memang rombongan wisatawan menggunakan kendaraan bus dan angkutan massal lainnya seperti itu. Dan untuk aktivitas hari ini memang belum terlihat adanya kegiatan lomba-lomba yang biasanya digelar di kawasan pantai. Kalau seperti yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, kawasan Pantai Sanur ini juga ketika melakukan aktivitas lomba, ini bukan hanya masyarakat Sanur saja, namun biasanya juga melibatkan oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Beragam lomba misalkan seperti balap karung maupun tarik tambang, biasanya juga diikuti oleh wisatawan asing seperti itu. Namun hari ini belum terlihat adanya aktivitas lomba
hanya saja ada beberapa titik memang baru mulai ada persiapan, misalkan masih diramaikannya dengan pemasangan bendera-bendera dan umbul-umbul seperti itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang belum ada aktivitas perlombaan yang terlihat, terutama di kawasan pantai. Berbeda dengan di kawasan yang di perumahan-perumahan seperti itu, Okta. Oke, Nandang. Tapi yang favorit biasanya di Pantai Sanur apa sih, Nandang? Apalagi masyarakat kan juga banyak yang memanfaatkan untuk nantinya libur HUT Kemerdekaan RI untuk berlibur di sana. Ya, memang Pantai Sanur ini merupakan salah satu dari sejumlah objek wisata, terutama wisata pantai yang menjadi favorit bagi wisatawan. Yang pertama, kenapa Pantai Sanur menjadi favorit? Ini adalah pantai yang bisa dikatakan sangat murah meriah, Okta. Jadi ketika wisatawan atau datang mengendarai sepeda motor, itu hanya dikenakan tiket parkir sebesar Rp2.000 tanpa ada biaya masuk yang lainnya. Jadi sehingga ketika wisatawan datang dengan mengendarai motor, tidak perlu membutuhkan biaya besar untuk menikmati keindahan Pantai Sanur. Dan selain misalkan ketika datang dengan pagi hari, wisatawan juga bisa menikmati indahnya suasana pantai dengan pemandangan matahari terbit seperti itu, Okta. Dan juga aktivitas pantai lainnya bisa bermain kano, kemudian ada juga aktivitas bersepeda maupun olahraga seperti lari dan sebagainya. Seperti itu, Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nandang Astika melaporkan dari Sanur, Bali. Dan sebelumnya ada Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan estetika, industri kecantikan di Indonesia terus berkembang pesat. Salah satu pelopor klinik kecantikan terkemuka Indonesia menawarkan layanan profesional untuk pelanggannya. Sejak pertama kali berdiri, Dermaster Mangga Besar menjadi milestone penting dalam sejarah klinik estetika di Indonesia. Berlokasi di kawasan strategis, klinik ini mudah diakses melalui transportasi umum seperti Stasiun Mangga Besar, serta berada di pusat perbelanjaan grosir dan pusat kuliner legend di Jakarta. Jadi memang dari awal kita berfokus untuk contouring wajah. Contouring wajah adalah pembentukan wajah supaya lebih proporsional. Jadi kita juga pengen mukanya jadi lebih tirus atau misalkan hidungnya lebih tajam tapi nggak berlebihan, tetap proporsional dengan wajahnya dan tetap natural gitu. Jadi kita ada beberapa disiplin ilmu dan beberapa spesialisasi yang akhirnya kita kawinkan semua untuk menghasilkan treatment yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satu dokter perintis di klinik ini dipercaya banyak artis berkat keahliannya di bidang estetika. Melalui perawatan yang diberikan dengan perpaduan teknologi dan metode komprehensif dalam treatmentnya sehingga hasil yang diberikan lebih optimal dibandingkan dengan skincare rumahan. Karena menurut aku saran-saran Dr. Jessie dan tangannya Dr. Jessie itu terbaik menurut aku ya. Itu karena aku cocok sama dia. Jadi ya seperti itu, dan sekarang pun aku mau perawatan sama Dr. Jessie lagi. Udah berapa tahun ini, hampir 8 tahun ya, 8 tahun lebih lah. Itu hari ini aku mau botox lagi karena keperluan syuting. Di klinik Mangga Besar ini aku waktu itu melakukan aptos. Jadi ditarik wajahnya, seperti itu yang favorit. Sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat sekitar, klinik estetika ini memberikan penawaran khusus bagi warga yang berdomisili di area Mangga Besar. Dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, masyarakat dapat memperoleh potongan khusus untuk layanan perawatan. Hal ini sekaligus menjadi komitmen dalam memberikan layanan estetika berkualitas, sehingga klinik ini terus menjadi pilihan masyarakat untuk perawatan kecantikan. Tim Liputan Kompas TV. Tetap bersama kami saudara, Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali usai jeda. Israel terus bombardir wilayah Gaza, Palestina. Sebuah ledakan terjadi di daerah Khan Younis Jumat waktu setempat. Total korban tewas nyaris 62.000 jiwa. Serangan Israel ke Khan Younis, jalur Gaza terus berlanjut. Rencana Israel memperluas serangan militer terhadap Hamas ke wilayah-wilayah Gaza yang belum dikuasainya memicu kecaman di dalam dan luar negeri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ingin mewujudkan visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump
untuk merelokasi sebagian besar penduduk Gaza. Warga Gaza kesulitan mendapat air minum di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi. Anak-anak terpaksa mendorong gerobak berisi air dan berebut air di sekitar selang untuk mengisi jerigen dan kantong plastik dengan pasokan air yang berharga. Sayangnya, ketika air tersedia seringkali keruh dan tidak aman untuk dikonsumsi. Di tengah pasokan air bersih yang minim, gelombang panas turut memperburuk situasi krisis di Gaza. الآن احنا بنعيش في جو صعب، صيف، ارتفاع درجات الحرارة كتير، فاستهلاكنا للمية بتكون زي الأيام فصل الشتاء الفصول الثانية، فالمية كتير عنا فيها صعوبة، وغير هيك هي أصلا مش صالحة للشرب، فبنضطر نشربها لأولادنا لأنه فيش قدامنا غير هي، بتسبب لنا أمراض، بتسبب لأولادنا مية ملوثة، أحيانا بنعبي أحيانا بنعبيش. Yani bina'ani كتير من نقصها. Selanjutnya, saudara, ratusan orang di Gaza, Palestina, tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. Kondisi ini dipicu blokade bantuan makanan oleh Israel. Perang yang berkepanjangan membuat warga Gaza semakin menderita. Blokade bantuan pangan membuat kelaparan merajalela. Berpuluh-puluh kilometer harus ditempuh warga Gaza untuk sekadar mendapat satu karung tepung. Kondisi ini membuat malnutrisi menjangkit warga Gaza. Bahkan tak sedikit dari mereka yang tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. احنا بنلبي اعز الناس إلنا كل يوم، من اعز الناس إلنا بنموت كل يوم. يعني 5 سنين في غمضة عين نروح من قلة تغذية. احنا بدنا عشان الله يوقفوا يعني يفتحوا المعابر عشان الاطفال بس. مش أول طفل يموت طار، كل يوم اطفال بموتوا. Angka kematian tertinggi akibat kelaparan di Gaza yakni pada 2025. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak 1 Juli 2025, 171 orang meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi. 42 diantaranya adalah anak-anak. Di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi, warga Gaza kini kesulitan mendapat air untuk minum. Israel sepertinya akan terus membuat warga Gaza sengsara. Tujuannya tak lain mencaplok wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan ambisinya untuk mencaplok Gaza sepenuhnya. Ia juga menutup peluang gencatan senjata parsial dan menuntut kesepakatan membebaskan sandera seluruhnya. Israel mewacanakan perluasan pendudukan di tepi barat dan akan membangun 3.500 apartemen baru di sebelah timur Yerusalem. הולכים לעשות את השלב האחרון שמחייב אותנו אחרי שכבשנו או השתלטנו, זו המילה הנכונה, השתלטנו על כ-70-75% מהשטח של עזה, שהוא נקי מהאוכלוסייה. אנחנו צריכים כרגע להשתלט על שני המעוזים האחרונים שנשארו. המעוז החשוב ביותר זה העיר עזה עצמה. העיר עזה... טענו כלפיך שאמרת את זה. Konflik berkepanjangan yang menghancurkan Gaza ini menjadi perhatian dunia. Israel diminta berhenti melakukan genosida di bumi Palestina. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Timnas U17 meraih kemenangan perdana di Piala Kemerdekaan. Jumpa Uzbekistan U17, skuad Garuda Nusantara terkam Serigala Putih Muda 2 gol tanpa balas. Duel Timnas Indonesia U17 melawan Uzbekistan U17 berlangsung seru di Stadion Utama Sumatera Utara. Dari sejumlah peluang, skuad Garuda Nusantara akhirnya berhasil menjebol gawang skuad Serigala Putih Muda di menit 17. Lewat Dimas Prasetyo, 1-0 Armada Nova Arianto memimpin hingga jeda. Terus menekan, Garuda Nusantara sukses menggandakan skor
Di menit 68, tandukan Muhammad Al-Ghazani membuat Garuda Nusantara gandakan skor menjadi 2-0 dan bertahan hingga laga usai. Di selanjutnya, armada Nova Arianto akan bentrok melawan Mali U17 Senin 18 Agustus. Luar biasa saya pikir apa yang ditampilkan oleh Coach Nova di pertandingan ini. 90 menit sudah, saudara. Sapa Indonesia Akhir Pekan hadir menemani Anda. Jangan lupa, besok juga saksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan edisi spesial kemerdekaan yang nantinya tayang di jam yang sama. Kami berdua kayaknya harus pamit undur diri, karena waktu habis ini juga mau lomba mungkin. Ya, kita juga akan mempersiapkan bagaimana kemeriahan kemerdekaan HUT ke-80 RI besok. Untuk itu saya Muhammad Syah Reza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat akhir pekan.